anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Bu Teni di pembelajaran hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang karakteristik bahan serat. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini supaya pembelajaran kita terus berlanjut dan bertambahlah pengetahuan kita. Oke? Sebelum kita mulai, anak-anak silahkan kalian berdoa di rumah menurut keyakinanmu, supaya pembelajaran ini tidak menjadi sia-sia nantinya. Oke, sekarang kalian boleh menyiapkan buku prakarya kalian seperti ini dan buka halaman yang ke-8, 9, dan 10 ya. Buka halaman 8, 9, dan yang ke-10. Nah, kalian harus memperhatikan buku kalian ketika pembelajaran ini berlangsung ya. Oke, kita akan belajar tentang karakteristik dari serat alam. Nah, serat alam ya, kenapa disebut sebagai serat alam? Di buku kalian coba perhatikan, ada 3 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama ya, bahan serat alam sangat mudah diurai ya. Garis bawahi kata urai. Yang kedua ya, bahan serat alam merupakan bahan organik yang tidak bisa diolah lagi. Dan yang ketiga ya, perhatikan baik-baik, yang ketiga adalah bahwa bahan serat alam tidak perlu diberi tambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga ya. Jadi kenapa bahan serat alam sudah Bu Teni jelaskan 3 hal. Nah, kalau berbicara tentang bahan serat alam ya, anak-anak perhatikan bahwa ada 3 jenis bahan serat. Ada 3 jenis ya, 3 jenis bahan serat alam. Jenis yang pertama adalah serat alam. Kalian bisa perhatikan serat alam
dari tumbuhan. Ya, jadi ada 3 jenis serat alam. Yang pertama, serat alam dari tumbuhan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, jenis serat alam dari hewan. Ya. Yang kedua adalah jenis serat alam dari hewan. Dan yang ketiga, jenis serat alam dari Yang ketiga adalah jenis serat alam dari mineral. Nah, dalam pembelajaran prakarya kali ini ya, kita akan belajar tentang 2 jenis serat alam ya. Yang pertama adalah jenis serat alam yang berasal dari tumbuhan, dan yang kedua jenis serat alam yang berasal dari hewan. Ya. Jadi fokus pembelajaran kita hanya pada 2 jenis serat alam, yaitu yang pertama apa? Coba kalian mengulang di rumah. Yang pertama, oke, pintar. Yang kedua, kalau kalian bisa mengulangnya, berarti kalian adalah anak-anak yang hebat. Katakan itu pada diri kalian. Ya, oke. Tapi hari ini kita akan belajar dan berkonsentrasi pada serat alam dari tumbuhan saja. Karena serat alam yang dari hewan kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Oke. Serat alam dari tumbuhan, ya, serat alam dari tumbuhan terbagi atas 4 bagian, ya. Jadi serat alam dari tumbuhan terbagi atas 4 bagian. Nah, dari penjelasan itu, ya, apa yang perlu kita ketahui tentang serat alam dari tumbuhan? Yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita belajar tentang serat alam dari tumbuhan, yang kita perlu perhatikan adalah bahwa belajar serat alam dari tumbuhan itu tahu bahwa ada bagian-bagian dari serat alam di tumbuhan yang bisa dipergunakan untuk bahan tekstil. Yang bisa jawab pintar.
ya. Yang kedua, bahwa tidak, ya sekali lagi, tidak semua serat tumbuhan, ya, tidak semua serat tumbuhan dapat dipakai sebagai serat alam untuk bahan tekstil. Jadi yang pertama apa? Coba kalian ulangi. Hebat. Yang kedua, coba kalian ulang di rumah. Oke, berarti kalian mudah mengingatnya ya. Nah, setelah kita tahu tentang dua hal itu, maka kita harus tahu apa sih cara atau syarat dalam memilih atau menentukan serat alam dari tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan tekstil. Yang pertama, ya, yang pertama, serat itu harus kuat, ya. Yang kedua, serat itu harus tahan lama. Yang ketiga, bentuknya tetap tidak kusut, ya. Dan yang keempat, ya, bahannya harus halus. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan alergi, ya, atau ada orang yang mungkin tidak nyaman mempergunakannya. Nah, setelah kalian tahu itu, ya, apa saja yang perlu kita pelajari tentang bahan serat dari tumbuhan, ya. Adapun bahan serat yang dipakai, ya, bahan serat yang dipakai untuk membuat bahan tekstil dari tumbuh-tumbuhan itu memiliki 4 klasifikasi, ya. Sekali lagi, harus memenuhi 4 klasifikasi. Yang pertama, ya, atau A, coba kalian lihat di buku kalian, A, ya. A itu serat dari biji, ya. Serat dari biji. Serat dari biji ini kita harus tahu bahwa semua tumbuh-tumbuhan yang berbuah pasti memiliki biji, tetapi ya harus atau ada syarat tertentu, ya, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya bahan itu bisa digunakan. Nah, syarat yang memenuhi atau yang yang memenuhi syarat untuk bisa dipakai sebagai bahan tekstil dari jenis serat yang berbiji hanya ada 2, yaitu yang pertama adalah kapas dan yang kedua adalah kapuk. Ya, kalian bisa mengingatnya? Yang pertama adalah kapas, yang kedua adalah kapuk. Tetapi kedua bahan ini sudah mulai berkurang peminatnya, ya. Sudah mulai berkurang peminatnya karena sudah tergantikan, ya. Itu nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, tetapi masih ada yang dipakai, itu pun hanya dikhususkan, seperti kapas hanya dipergunakan untuk bahan kosmetik, ya, atau alat-alat kesehatan di rumah sakit. Nah, klasifikasi kedua dari serat tumbuhan yaitu serat dari batang.
ya. Kalau serat dari batang itu setiap tumbuhan pasti memiliki batang. Nah, tetapi hanya dikhususkan atau yang memenuhi syarat saja yang dapat dipakai sebagai bahan tekstil. Ada yang berkambium, ada pula yang tidak berkambium, ya. Tetapi pasti harus memenuhi keempat kriteria tadi yang sudah Bu Teni sebutkan di depan, ya. Harus kuat, kemudian tahan lama, kemudian tidak kusut, kemudian harus halus. Nah, serat yang bisa dipakai atau serat yang memenuhi kriteria itu dapat kamu baca di buku paket kalian sebagai bahan informasi untuk kalian. Nah, yang ketiga, ya, serat yang ketiga adalah serat dari daun. Nah, serat dari daun ini, ya, sama seperti serat dari batang, ya, tidak semua jenis tumbuh-tumbuhan memiliki daun, tetapi hanya beberapa tumbuh-tumbuhan yang memenuhi syarat untuk bisa dipakai sebagai serat dari daun. Mungkin tumbuhan flax, ya, atau tumbuhan daun pandan, ya, yang mungkin kalian bisa perhatikan ketika kalian pergi ke daerah-daerah tertentu. Di sana ada souvenir-souvenir yang dibuat dari anyaman daun pandan. Nah, dan yang terakhir, ya, klasifikasi serat dari tumbuhan yang keempat adalah serat yang berasal dari buah. Nah, ini tidak banyak, ya, serat yang berasal dari buah ini tidak banyak, dan itu dapat kita lihat atau kamu bisa perhatikan di bukumu halaman yang ke-10. Satu-satunya buah yang dapat dimanfaatkan seratnya hanya buah kelapa, ya. Kamu bisa perhatikan di rumahmu atau mungkin di tempat atau mengingat di mana tempat yang pernah kamu datangi, apakah ada jenis barang-barang yang dimanfaatkan dari serat buah, ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini tentang, ya, klasifikasi serat tumbuhan yang dapat dipakai sebagai bahan utama pembuatan tekstil. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi semua orang yang mau belajar. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, supaya kita sama-sama dapat melewati situasi pandemi saat ini dengan penuh kebaikan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dadah.